fans. Halo teman-teman, selamat siang dan selamat datang di podcast kita. Pada kesempatan kali ini, saya Cecep Muhammad Ridwan yang akan bertugas sebagai host dan menemani jalannya podcast hari ini. Pada podcast ini, kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu pembatasan media sosial melalui standarisasi usia anak hingga remaja. Seperti yang kita ketahui, media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun sudah banyak yang menggunakan berbagai platform digital. Namun, penggunaan media sosial pada usia dini tentu perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkembangan, keamanan, serta kesiapan anak dalam menerima berbagai informasi. Untuk membahas lebih dalam mengenai topik tersebut, narasumber yang akan memberikan pandangan dan pendapatnya dari berbagai sudut pandang. Pada narasumber, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Febriana Dewi. Halo, saya Dina Rahman. Halo, dan saya Vina Nur Alawiyah. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana seharusnya penggunaan media sosial yang aman dan sesuai dengan usia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai podcast kita. Kita masuk ke pembahasan pertama. Seperti yang kita lihat saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang sudah mengenal dan menggunakan media sosial sejak usia yang masih sangat muda. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi sarana untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial tanpa kesiapan yang cukup juga dapat membawa berbagai resiko bagi perkembangan anak. Karena itu, muncul beberapa pertanyaan mengenai apakah perlu adanya batasan usia bagi anak untuk memiliki akun media sosial secara mandiri. Untuk memulai diskusi ini, saya ingin bertanya kepada para narasumber. Seperti yang kita ketahui saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang sudah mengenal dan menggunakan media sosial sejak usia yang masih sangat muda. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi sarana untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial tanpa kesiapan yang cukup juga dapat membawa berbagai resiko bagi perkembangan anak. Karena itu, muncul beberapa pertanyaan mengenai apakah perlu adanya batasan usia bagi anak untuk memiliki akun media sosial secara mandiri. Untuk memulai diskusi ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Menurut para narasumber, pada usia berapa anak sebaiknya mulai diperbolehkan memiliki akun media sosial secara mandiri? Bisa dijelaskan kepada narasumber pertama terkait? Baik, terima kasih Kang Cecep. Menurut saya pribadi ya, pada usia 13 sampai 17 tahun itu menjadi usia yang mungkin cukup aman untuk bermain media sosial, namun dengan batasan tertentu dan juga pendampingan orang tua. Mengapa begitu? Karena melihat dari sosial media saat ini, seperti contohnya pada TikTok atau Instagram, mereka juga memiliki ketentuan sendiri, misalnya minimal usia penggunanya itu sekitar 13 sampai 17 tahun. Mungkin itu. Menarik sekali ya pendapatnya. Berarti menurut TPB bukan hanya soal usia ya, tetapi juga kesiapan anak dalam menggunakan media sosial. Saya ingin meminta pendapat dari narasumber kedua, apakah setuju dengan batasan usia tersebut atau ada pertimbangan lain? Baik, terima kasih Kang Cecep. Jika menurut saya usia yang cukup ideal itu adalah sekitar 13 hingga 15 tahun. Namun pada rentang usia tersebut juga anak biasanya mulai memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang dibandingkan saat masih anak-anak. Mereka sudah mulai bisa memahami aturan, mengenali risiko, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan di media sosial. Namun usia saja sebenarnya tidak cukup untuk menentukan kesiapan seseorang. Karena ada anak yang sudah cukup bijak menggunakan media sosial pada usia 13 tahun, tetapi ada juga yang masih memerlukan banyak bimbingan. Karena itu, peran orang tua tetap sangat penting untuk mendampingi, memberikan saran serta mengawasi aktivitas anak di
seperti yang narasumber 1 dan 2 katakan ya, memang usia kematangan anak tuh untuk mengelola segala entah emosi atau apa, apalagi ini di ranah digital kan ya, maksudnya sosial media, tepatnya 13 sampai 15 tahun kan. Cuman di balik sisi itu juga yang terpenting mau tidak maunya tetap saja peran orang tua yang yang paling utama di mengendalikan. Terima kasih ya kepada ketiga narasumber yang sudah menjawab dari pertanyaan yang saya lontarkan. Dapat saya simpulkan mungkin ya dari ketiga jawaban narasumber tersebut, kita bisa melihat bahwa usia memang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memberikan akses media sosial kepada anak. Namun selain melihat dari batas usia, hal yang tidak kalah penting adalah kesiapan anak dalam menggunakan media sosial, seperti kemampuan mengontrol diri, memahami resiko, serta pendampingan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Jadi dapat kita simpulkan mungkin ya, bahwa pemberian akses media sosial secara mandiri bukan hanya bergantung pada angka usia saja, tetapi juga perlu melihat kematangan dan bertanggung jawab anak dalam menggunakannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, dan pertanyaan ini masih berkaitan dengan topik kita hari ini. Jadi saat ini banyak anak remaja yang menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan, mulai dari hiburan, komunikasi, hingga mencari informasi. Namun terkadang mereka juga dapat menemukan konten yang belum sesuai dengan usia mereka. Pertanyaan kedua untuk para narasumber, sejauh mana platform media sosial bertanggung jawab dalam melindungi pengguna anak? Apakah peraturan saat ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak dan remaja? Untuk pertanyaan ini saya persilakan kepada narasumber kedua, yaitu Rina, untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kang Cecep. Jika menurut saya platform media sosial memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena mereka menyediakan ruang digital yang digunakan oleh jutaan anak dan remaja setiap hari. Mereka seharusnya tidak fokus pada jumlah pengguna, tetapi juga memastikan keamanan penggunaannya. Saat ini sudah ada beberapa aturan dan fitur perlindungan, tetapi menurut saya masih belum cukup. Masih banyak anak yang bisa mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya atau membuat akun dengan informasi yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, platform perlu meningkatkan sistem perlindungan, memperkuat verifikasi usia, serta lebih cepat menangani konten yang berbahaya bagi anak. Oke, terima kasih Teh Dina untuk jawabannya. Bagaimana pandangan Teh Dina terkait pertanyaan yang saya ajukan tadi? Ya, menurut saya sih platform media sosial juga bertanggung jawab ya. Namun karena platform media sosial itu kan publik ya, bersifat umum. Nah, kita bisa ambil yang khususnya terlebih dahulu, dalam artian lingkup anak itu sebelum terjun ke sosial media nih, pasti kan kenal dulu teman-teman yang lainnya kan. Nah, begitu pula kita tidak bisa mencegah media sosial mengalir ya. Namun kita harus mewaspadai, harus menjaga batasan dari lingkungan sekitar. Terus kepala narasumber ketiga Teh Febri, apakah ada pandangan lain? Kurang lebih sama ya, untuk platformnya sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada para penggunanya, terutama untuk anak-anak dan remaja, karena mereka sendiri yang merancang sistem dan membuat algoritma yang nantinya akan dilihat oleh anak-anak dan remaja ini. Namun secara praktiknya regulasi saat ini masih belum cukup karena penegakannya masih sering lemah dan standar perlindungan anaknya juga berbeda-beda di setiap aplikasi. Oke, menarik. Nah, terima kasih kepada ketiga narasumber ya atas penjelasan yang sangat menarik. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan penjelasan yang sangat menarik. Dari diskusi ini saya dapat memahami bahwa perlindungan anak di media sosial itu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Jadi platform media sosial memiliki peran dalam menciptakan sistem yang lebih aman, misalnya melalui penelitian usia, pengaturan privasi, serta pengawasan terhadap konten. Namun peran orang tua, pendidik literasi digital, dan kesadaran anak dalam menggunakan media sosial juga tetap menjadi hal yang penting. Jadi keamanan anak di ruang digital membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar media sosial dapat
menjadi tempat yang lebih positif dan aman bagi perkembangan anak dan remaja. Yang saya perhatikan saat ini, beberapa platform media sosial mulai menghadirkan fitur khusus untuk pengguna anak dan remaja seperti pengaturan akun anak, mode remaja, pembatasan konten, hingga fitur pengawasan orang tua. Namun, pertanyaannya adalah apakah fitur-fitur tersebut benar-benar efektif dalam melindungi anak dari risiko di media sosial? Pertanyaan terakhir yang saya ingin meminta pendapat dari para narasumber. Pertanyaannya, apakah solusi teknis seperti akun anak atau mode remaja efektif? Apa fitur yang paling penting untuk melindungi anak dan remaja dalam menggunakan media sosial? Enggak, ada narasumber ketiga untuk menjawab terlebih dahulu. Baik ya, terima kasih. Nah, menurut saya apa fitur yang terpenting? Nah, salah satu media sosial yang saya pernah mainkan ya, fitur seperti filter. Kalau kan di aplikasi yang lain filter itu pengubah kan, kalau ini penyaring. Nah, di mana usia anak, remaja gitu, jadi dikelompokkan di dalam satu seusianya gitu. Jadi memang ini sangat efektif. Namun jika kebobolan kan ibaratnya akan ada saja tetap dampak negatif yang masuk. Apalagi saya pernah menemukan kasus anak sudah menggunakan fitur akun anak, namun ia ingin berkomunikasi dengan yang lebih tua gitu, jadi mengilegalkan identitas orang tuanya gitu. Nah, karena dampak filter ini tuh ada plus ada minusnya juga gitu. Intinya gimana individunya masing-masing. Terima kasih Teh Tina atas jawabannya. Kepada Teh Febri, jawabannya gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, akun anak atau akun remaja ini secara teorinya sangat baik ya, cukup efektif. Namun ketika praktiknya saya masih belum melihat dampak yang signifikan kepada anak dan remaja, khususnya di sekitar lingkungan saya ya. Dan fitur yang sepertinya akan bagus gitu ya untuk diterapkan, sepertinya pembatasan usia itu sangat bagus ya, kayak biar anak tuh tidak selalu terikat dengan gadgetnya, mereka tidak menghabiskan waktu terus dengan gadgetnya. Lalu ada akun privasi otomatis, jadi kalau misalkan ada akun yang sekiranya akan membahayakan akun anak ini, mungkin bisa untuk dijauhkan dulu. Seperti kata Tevina tadi, mungkin itu tergolongnya pada pemfilteran, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pada Susina, apakah ada jawaban lain atau menambahkan jawaban dari Teh Febri dan Teh Tina? Menurut saya kan fitur seperti akun anak maupun mode remaja itu cukup efektif jika dirancang dengan baik. Fitur ini juga bisa membantu membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai usia dan dapat mengurangi resiko yang mungkin dari anak saat menggunakan media sosial. Fitur yang paling penting menurut saya itu adalah pembatasan waktu penggunaan, penyaringan konten otomatis seperti yang teman-teman tadi sampaikan, serta perlindungan dari pesan atau kontak orang asing, serta fitur pengawasan yang memungkinkan orang tua itu mengetahui aktivitas anak tanpa mengganggu privasinya secara berlebihan. Oke, terima kasih ya untuk jawaban-jawabannya. Nah, dari seluruh pembahasan hari ini, saya dapat memahami bahwa penggunaan media sosial oleh anak dan remaja merupakan hal yang perlu diperhatikan bersama. Pembatasan usia, fitur keamanan dan platform, serta pengawasan dan pendampingan dari orang tua merupakan beberapa hal yang saling berkaitan. Teknologi dapat membantu memberikan perlindungan, tetapi tetap dibutuhkan literasi digital agar anak mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi wawasan pada diskusi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti podcast ini. Terima kasih, Teh Tina, Teh Febri. Oke, saya Zinat Muhammad Ridwan. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.